Yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 tersebut adalah hifdzuddin, menjaga agama kita. Sebab agama itu merupakan aturan yang bisa diberlakukan dalam kehidupan kita, dalam mengarungi hidup di permukaan bumi ini. Dan tentu saja kita sepakat bahwasanya agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, tentu saja di akhirat kelak dia akan termasuk orang yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pahami, jalankan apa yang telah menjadi syariat dalam agama kita. Kita menunaikan rukun Islam, salat 5 waktu, mengeluarkan zakat, bersyahadat, berpuasa, bahkan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Mari kita jaga. Zakat misalnya, ketika Allah berikan kepada kita harta, maka di balik harta tersebut ada hak orang lain dan ada kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengeluarkan zakat yang namanya dengan zakat harta. Karena kita kenal dalam Islam ada 2 zakat, ada zakatul fitrah, zakatul fitri, atau dalam bahasa Indonesia zakat fitrah yang kita keluarkan di penghujung Ramadan. Tetapi ada namanya zakatul mal, zakat harta yang wajib dikeluarkan ketika sudah sampai pada nisabnya. Haul, waktunya dan nisabnya. Kalau dalam hitungan emas 85 gram. Kalau kita konversi ke uang, kita hitung lihat bagaimana kondisi keuangan. Kalau dikonversi ke uang dengan segram emas dengan berapa harganya. Ketika itu uang ada dalam penyimpanan kita simpan saja, maka wajib dikeluarkan zakat di 2,5%. Kemana itu? Kepada fisabilillah, termasuk dalam pembangunan masjid kita seperti ini. 2,5%. Dan ingat, jamaah Jumat yang berbahagia, orang termotivasi membangun masjid karena dia ingin mendapatkan pahala jariyah. Rasulullah sampaikan kepada kita, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka akan terputuslah amalannya kecuali 3. Di antaranya adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Maksudnya apa jamaah Jumat yang berbahagia? Ketika kita hidup di permukaan bumi ini, kita rajin bersedekah, rajin berinfak. Apalagi dalam pembangunan masjid luar biasa, jamaah Jumat yang berbahagia. Rasulullah sampaikan kepada kita, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan rumah di surga. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah, walaupun mungkin kita hanya bawa sekedar segenggam saja, sebanyak sangkar burung saja, kita angkat pasir ke masjid itu bersedekah, itu termasuk bahagian sedekah yang akan mengalir pada dirinya. Apatah lagi kalau tadi disampaikan oleh pengurus masjid, ada yang menyumbang dengan banyak sumbang bentuk-bentuk mungkin atap dan seterusnya, semen, bentuk barang, semuanya luar biasa keutamaannya jamaah Jumat berbahagia. Dan ini terus akan mengalir selama masjid ini dipakai untuk beribadah kepada Allah,
walaupun kita sudah hancur tubuh kita dalam kuburan, orang masih pakai beribadah di hadapan Allah, pahalanya terus akan kita dapatkan. Pahalanya terus akan kita dapatkan, kita akan petik. Asbab apa? Asbab sedekah kita semasa kita hidup di permukaan bumi. Makanya Rasulullah bahkan dalam Al-Quran disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Mari kita infakkan sebahagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebelum datang ajal kematian baru kita mau kembali bersedekah. Jangan sampai nanti ajal kita sudah tenggorokan baru mau bersedekah, mau berinfak. No. Maka kesempatan ketika Allah titipkan harta, itu juga Allah tidak perintahkan kepada kita keluarkan semua harta benda kita. Mimma razaqnakum, sebahagian apa yang telah direzekikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemari jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu, dengan sedekah tentu saya akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Berinfak, menyumbang pada pembangunan masjid apa lain. Tentu saja sedekah yang kita keluarkan tidak akan habis. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan dengan sedekah bisa menyembuhkan penyakit-penyakit. Kalau di antara kita mungkin sudah berobat kiri kanan kemana dan kesana kemari, coba ihtisab kepada Allah, berazam, berniat, mudah-mudahan saya bersedekah untuk masjid ini, Allah akan sembuhkan penyakit saya. Dan banyak terbukti realita di luar sana. Ketika dia sudah ke sana kemari berobat, tapi pada akhirnya dia kembali muhasabah diri, saya akan sedekahkan harta terbaik saya demi itu menyembuhkan penyakitku, akhirnya dia juga sembuh. Kemarin jamaah Jumat yang berbahagia, inilah bentuk-bentuk bagaimana penjagaan agama kita. Selain dari ibadah ritual, ibadah kita 5 kali salat semalam, salat fardu kita, ini juga termasuk ibadah sosial. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang lain, di antara tujuan syariat Islam turunkan kepada kita adalah bagaimana menjaga jiwa kita, hibdun nafs. Makanya Islam melarang orang untuk bunuh diri dan membunuh orang lain. Haram hukumnya. Dan dari sinilah jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga adab-adab etika bagaimana berhubungan dengan orang lain. Kata orang Makassar atau kata orang Bugis, siapa tahu siapa lebih, agar kita saling menghargai dan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, hifdzul aqal, menjaga akal kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Setelah Allah berikan kepada kita nikmat hidayatul Islam, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, dan termasuk menjaga akal. Maka Islam datang kepada kita untuk mengharamkan yang namanya minuman-minuman keras. Bahkan perjudian yang sekarang lagi marak, judi online, khamar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhum akbar min naf'ihima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 219, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, minuman-minuman keras dan sejenisnya, dan termasuk perjudian. Katakan bahwa manfaatnya jauh lebih sedikit daripada mudaratnya sangat besar. Bahkan dalam ayat yang lain, bagaimana khamar itu, bagaimana minuman-minuman keras itu, atau dengan segala jenisnya, dan termasuk perjudian, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dengan 3 pesan cinta kepada kita.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang beriman, Allah mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam, sesungguhnya khamar, kemudian perjudian, baik yang offline ataupun online, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib, rijal sun, dia termasuk perbuatan yang sangat keji dan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama, pesan Allah kepada kita bahwa yang namanya khamar dan judi beserta kawan-kawannya adalah perbuatan yang sangat keji di hadapan Allah. Yang kedua, pesan Allah adalah min amali syaitan. Dia termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Ingat jamaah Jumat berbahagia, syaitan adalah makhluk yang paling durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tunduk dengan perintah syaitan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang ketiga, Allah sampaikan kepada kita bahwa kalau kita mau jadi orang yang beruntung, mau jadi orang yang sukses, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka tinggalkan semua itu, khamar dan kawan-kawannya, judi dan kawan-kawannya, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mampu untuk menaklukkan syaitan. Bahkan luar biasanya jemaah Jumat berbahagia dengan perjudian untuk menjaga akal, dengan khamar. Ada obsesi syaitan yang akan dimunculkan di sini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawat wal baghdha' fil khamr wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fal antum muntahun. Ingat, di antara cita-cita syaitan bagaimana menjerumuskan manusia agar terjatuh dari perbuatan kekejian itu, baik khamar dan sejenisnya maupun dalam perjudian. Pertama adalah di antara cita-citanya bagaimana menjadikan sebuah perkelahian di antara manusia, kebencian di antara mereka, permusuhan di antara mereka sampai pada pertumpahan darah. Kita lihat realita beberapa waktu yang lalu, seorang bapak yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang, dia gantung diri, bunuh diri karena terlilit utang judi online. Seorang polisi perempuan poluan membakar hidup-hidup suaminya juga polisi. Kenapa? Karena stres melihat suaminya yang kecanduan dengan judi online. Kemudian di Morowali, seorang anak membunuh ibunya. Kemudian juga di Kalimantan Timur, seorang ibu membunuh anaknya. Semuanya itu karena stres melihat kejadian itu, orang-orang yang sedang bergelimang dengan judi online. Bahkan yang paling parahnya, anak-anak yang berumur 19 sampai 30 tahun mereka rela bunuh diri karena kecanduan judi online dan habis uangnya. Na'udzubillah. Makanya yang pertama, cita-cita syaitan ketika manusia ditaklukkan dari syaitan. Na'udzubillah. Yang kedua adalah ketika orang terjerumus dalam perbuatan yang seperti itu, judi dan termasuk khamar dan sejenisnya, maka tentu saja apa kata Allah, wa yasuddakum 'anis shalah, mereka akan menghalangi kita an zikrillah. Ini yang kedua, an zikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati kita. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kita kepada Allah akan menenangkan hati kita. Kemudian cita-cita yang ketiga adalah akan menghalangi kita anis shalah, yaitu mendirikan sholat 5 waktu. Orang yang bergelimang dengan dosa seperti itu, dia akan jauh dari pintu hidayah. Maka mereka tidak akan bisa mendekat ke masjid itu beribadah kepada Allah. Karena lagi-lagi Allah mengatakan, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Orang yang sujudi online dan khamar itu kan satu paket, pasti akan memabukkan. Oleh karenanya, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari setiap di antara kita sebagai seorang bapak,
sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak, mari kita menjaga. Memang kita sekarang berada di zaman digital, tidak bisa kita lepas yang namanya internet. Tetapi sebaik-baik orang memanfaatkan fasilitas itu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.